Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah. Bahasan kita pada kali ini adalah pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jika kita berbicara tentang pendidikan Islam, maka sandarannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Jika bukan karena Al-Quran dan Sunnah, itu bukan namanya pendidikan Islam. Pendidikan Islam itu dimulai dari rumah. Biasanya kalau rumah tangga itu bagus, rumah tangga itu akur, rumah tangga itu religi, maka akan memproduksi anak-anak yang juga akan mendatangkan kebaikan bagi anak-anak di masa depan. Karena dalam bahasa Arab juga disebutkan bahwa al-ummu madrasatul ula bagi anak-anak. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Atau bahasa lain, universitas pertama bagi anak-anak adalah rumah tangga. Jadi kalau rumah tangga itu bagus, maka anak juga akan baik kalau dia keluar ke. Makanya dalam pendidikan Islam itu sesuai dengan hadis Nabi itu kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Maka di sini pendidikan keluarga, lingkungan pertama bagi anak-anak adalah keluarga. Jika keluarga bisa membuat sesuatu yang terbaik, maka akan menelurkan anak-anak yang terbaik. Itulah pendidikan Islam. Dan kalau kita lihat pun orang-orang Inggris juga berkata bahwa charity begins at home. Kebaikan juga mulai dari rumah. Kalau rumah tangga berhasil, kalau rumah tangga yang Islami, pasti akan melahirkan anak-anak yang berakhlak mulia. Dan akhlak mulia dimulai daripada orang tua, ibu dan bapa. Itulah pendidikan Islam yang inti. Dan kalaupun tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka kita kembali lagi bagaimana yang sebenarnya pendidikan Islam itu. Maka dalam pendidikan Islam itu yang pertama sekali, yang paling penting adalah bagaimana memberikan kepada anak-anak itu hal yang terbaik atau hal makanan yang paling halal. Kalau kita mengkonsumsi makanan halal, maka akan memproduksi yang halal. Kalau orang tua itu salah-salah mengkonsumsi barang yang tidak halal, maka kita takutkan anak-anak nanti akan melahir anak-anak yang kalau bahasa kita itu anak-anak yang bandel atau tidak suka kepada ajaran Islam, tidak suka kepada yang kebaikan-kebaikan, bahkan menentang kebaikan. Inilah pendidikan Islam. Kalau kita mulai dengan baik, akan melahirkan yang baik. Tapi kalau kita mulai dengan yang jelek, akan memproduksikan yang jelek. Itu adalah pendidikan Islam. Dan pendidikan Islam pertama adalah telah kita lihat pada bagaimana Rasulullah mendidik para sahabatnya. Bagaimana Rasulullah mendidik para keluarganya atau anak-anak, termasuklah istrinya. Jadi kalau kita ingin menjalankan pendidikan Islam, maka rujukan bagaimana Rasulullah. Dan juga Rasulullah bukan hanya berhasil mendidik keluarga, Rasulullah juga berhasil mendidik para sahabat, mendidik para umat. Malah orang-orang yang non-muslim mengatakan bahwa salah satu daripada keberhasilan Rasulullah dalam waktu yang paling singkat mengajarkan pendidikan Islam ke seluruh jazirah Arab karena akhlak mulia yang dimiliki oleh Rasulullah. Yang berdasarkan, dan Rasulullah pun diutus hanya untuk memperbaiki moral manusia yang sudah jelek. Kalau kita mulai dengan pendidikan Islam, kalau kita ingin menjalankan Islam, maka perbaiki moral-moral bangsa dulu. Yang bangsa itu daripada rumah tangga, kampung, yang terdekat dulu, atau keluarga terdekat, habis itu baru kita bisa memperbaiki negara. Jika negara itu dipimpin oleh orang yang tidak berakhlak, atau tidak memiliki sense of Islamic education sedikit pun, maka jangan harap bangsa ini akan bagus. Karena tidak dimulai oleh pendidikan Islam. Kebanyakan sekarang pendidikan sekuler, pendidikan liberal atau plural. Ini bukan hanya menjadi bahaya bagi diri pribadi, tapi akan menjadi bahaya bagi seluruh bangsa jika memang mereka menempati posisi ranking teratas di negara. Maka oleh karena itu dalam Islam, dimanapun kita berada, kalau kita tidak kuat background tentang pendidikan Islam atau agama Islam atau ajaran Islam, maka dia akan terlihat di mana kita berada. Kalau kita jadi pemimpin, maka pemimpin yang mengabaikan Islam. Kalau kita jadi tokoh masyarakat, tokoh yang tidak mencintai nilai-nilai Islam.
Kenapa kita tidak dibaringi atau tidak dibekali dengan latar belakang yang kuat tentang pendidikan Islam? Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan. Maka kepada ayah dan ibu, kepada ibu bapa, kepada setiap rumah tangga, didiklah anak-anak itu dengan pendidikan Islami berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan atau paling kurang kita melihat bagaimana Rasulullah mendidik para sahabat, bagaimana mendidik para umat Islam pada masa beliau. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.